Menjemput Kematian oleh Ustaz Dr. Khalid Basalamah LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya teman-teman, pagi hari ini saya ingin mengetengahkan kajian dari Dr. Khalid Basalamah MA yang berjudul tentang menjemput kematian. Penjelasan kajian menjemput kematian disampaikan oleh Ustaz Dr. Khalid Basalamah MA pada mengenang 40 hari kematian Ibu Irawati Arsyad binti Haji Muhammad Arsyad Sanusi, istri dari Bapak Brigjen Polisi Abdul Karim SIK MSI. Pada hari Senin 6 Desember 2021 di kediaman beliau di Cilandak, Jakarta Selatan. Saat ini kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, sebaik-baik suri tauladan, pemimpin anak Adam di dunia maupun di akhirat. Orang yang telah Allah perintahkan secara langsung untuk dijadikan sebagai suri tauladan, menciplak hidup manusia terbaik ini akan menjadi contoh dan juga jalan yang paling benar, serta juga mengucapkan salam hormat kepadanya satu kali saja akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmat. Andai saja dibalik dengan mengucapkan 10 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan satu rahmat saja sudah cukup. Bagaimana dengan dibalik satu kali mengucapkan salam hormat maka akan diberikan 10 rahmat Allah, dan rahmat Allah sangat luas, masuk dalamnya segala pengampunan terhadap dosa-dosa, pemenuhan kebutuhan dan peninggian derajat. Maka jadilah orang yang selalu memuji Allah, alhamdulillah, selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada seluruh jajaran kepolisian, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, seluruh pejabat pemerintahan yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat, mungkin di sini ada habaib, ada ustaz-ustaz yang hadir, ada kiai. Saya mohon izin kehadiran saya di sini karena undangan saudara saya Pak Abdul Karim, dan menghadiri undangan seorang muslim adalah kewajiban. Jadi bukan saya berbicara di sini karena saya lebih pintar dan lebih tahu dari Anda, sama sekali tidak, tapi ini karena permintaan Sahibul Bait. Maka saya izin untuk berbagi apa yang Allah amanahkan kepada saya, dan ini untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Atilun nasiha. Agama ini isinya semuanya nasihat. Maka saya akan menyampaikan insyaAllah berhubungan dengan masalah saling mengingatkan masalah kematian. Saya akan mulai teman-teman sekalian kita di malam ini. Kalau mati itu sesuatu yang indah dan baik sebenarnya. Kalau Anda bertanya bagaimana bisa disampaikan seperti itu, kita coba melihat beberapa sahabat Nabi ridwanullah alaihim dan kaum salaf sebelum kita dari kalangan tabi'in, tabi'in, orang-orang saleh sebelum kita. Kalau ada di antara mereka orang yang mau meninggal dunia, maka teman-temannya pada datang dan mengatakan berita gembira buat kamu. Kenapa kira-kira orang yang masih hidup ini, yang sehat, mengatakan pada temannya yang sedang akan menghadapi sakaratul maut, kegembiraan atau berita gembira untuk kamu? Mereka menjawab, mereka mengatakan karena sebentar lagi kamu akan bertemu dengan Allah, kamu akan bertemu dengan Rasulullah SAW, kamu akan mendapatkan balasan terhadap amalmu, kamu akan melihat istana-istana di surga. Orang beriman harus memahami bahwasanya mati sebuah pintu yang membawa dia nanti kalau dia melewati pintu itu kepada kehidupan yang abadi. Teman-teman sudah tahu setiap kali Allah menyebutkan tentang surga, pasti Allah sebutkan dengan kata-kata khalidina fiha, kekal selamanya di dalam. Sementara kita nggak mungkin menuju surga kecuali melalui pintu kematian. Jadi mati satu keharusan yang harus kita lalui, bukan hal yang harus ditakuti. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam surah At-Tur, orang yang meninggal asalkan mereka sama
dalam kondisi Islam dan Islam, dia misalnya sosok istri almarhum yang sudah meninggal dengan suaminya, atau sebaliknya seorang suami dengan istrinya, atau orang tua dengan anak-anak dengan orang tuanya, kerabat dengan kerabatnya, sahabat dengan sahabatnya, selama mereka sama-sama muslim, itu ada syaratnya, maka mereka pasti akan ketemu di akhirat sana. Tidak ada yang memisahkan di antara mereka, kecuali dalam satu keadaan seseorang melakukan banyak sekali dosa dan dia belum sempat bertaubat sehingga dia masuk neraka dulu. Itu pun dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah pasti dia akan dikeluarkan dari neraka nanti setelah dosanya bersih, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Artinya orang-orang yang wafat ini akan bertemu dengan kita yang belum wafat, dan ini pasti terjadi. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, pada saat baginda Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia dan beliau lagi sakit keras di atas ranjangnya, maka banyak terdengar hirup-hirup sahabat menangis di dalam masjid beliau. Maka Nabi SAW sambil tertatih-tatih berdiri berusaha untuk mendatangi masjid, beliau naik ke mimbar, lalu beliau berkhutbah. Di antara khutbah beliau yang beliau sampaikan adalah, wahai sekalian manusia, jangan kalian sedih karena pertemuan kita yang sebenarnya adalah di haudku, di telagaku. Apa makna sabda beliau SAW ini? Artinya saya walaupun mati sebentar lagi, saya tidak hilang, saya tetap akan bertemu dengan kalian. Dan itu merupakan rukun iman kita yang kelima. Iman kepada hari kiamat ini satu paket buat dinding kuburannya mencekik tubuhnya. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat dengan jari-jari beliau sampai tulang rusuknya seperti ini. Sebagai ulama hadis menggabungkan kedua hadis ini, mengatakan bukan mustahil dia dihantam, dipukul, lalu dijepit, hancur, diutuhkan kembali begitu terus. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Lubang dari lubang neraka. Ini keadaan prosesi kematian. Jadi sebenarnya apa yang terjadi teman-teman, ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena tua, ada yang karena tabrakan, ada yang karena dibunuh, segala macam, ini hanya bahan cerita saja untuk menjadi bahan cerita. Oh, si fulan meninggal karena ini. Sebenarnya yang terjadi ajalnya sudah datang. Allah memang sudah takdirkan dia harus mati di tempat itu di waktu itu, bagaimanapun keadaannya. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau Allah ingin mencabut ruh seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan buat dia punya hajat ke situ. Kemudian di sana Allah cabut ruhnya. Memang sudah begitu peraturannya. Ini perlu difahami. Mungkin beberapa kali para ustaz dan kiai kita berceramah menyentuh ayat-ayat tentang kematian. Saya ingin sentuh sisi lainnya yang mudah-mudahan ini bisa menambah informasi buat kita. Jadi mati adalah pintu menuju pada kehidupan abadi yang penting ada beriman. Sisi yang lain, kita tidak akan mati kecuali ajal sudah datang. Memang perlu teman-teman sekalian kita mengingat kematian, karena dia kata Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah akthiru dzikr hadhil ladzat, perbanyak mengingat penghancur kenikmatan dunia, maksudnya kematian. Karena tidak ada seseorang yang mengingatnya di saat dia lagi sulit, kecuali akan membuatnya lapang. Misalnya dia lagi sedih, dia lagi bangkrut, dia lagi susah, tidak dapat kerjaan, lagi sakit, apa saja, kalau dia ingat kematian jadi ringan buat dia. Dan tidak ada orang yang mengingatnya di saat dia lagi lapang, kecuali dia akan berhati-hati dan tidak mau tertipu dengan dunia. Dan pernah Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dia lagi ngantar jenazah. Pada saat lagi ngantar, dia lagi berzikir. Hasan Basri, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kecil, ada dia saja yang berzikir. Tapi ada satu anak muda di sebelahnya bilang, wahai imam, imam itu bagi kita sekarang kiai, ustaz. Wahai imam, kenapa anda berzikir sementara kita lagi ngantar jenazah gitu? Dia pengen tahu. Kata Hasan Basri, berzikirlah wahai anak muda, karena yang sedang kita antar sudah tidak bisa berzikir. Artinya memang kita harus jadikan sebagai sebuah pelajaran, karena kematian akan mengingatkan kita akan selalu baik. Ingat teman-teman, agama Islam mengajarkan kita semua yang baik. Amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jujur, bersedekah, membantu orang susah, semuanya. Yang dilarang semuanya buruk-buruk, menipu, mencuri, menggunjing, memfitnah, semua yang buruk. Jadi orang kalau menjadi muslim yang baik sebenarnya akan jadi baik semuanya. Dan dia juga akan diberikan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat sebenarnya. Juga sisi lain teman-teman sekalian, kita masalah melihat kematian ini juga akan membawa kita akan lebih hati-hati. Kita akan selalu membawa diri kita kepada apa yang Allah bolehkan dan apa meninggalkan apa yang Allah larang.
Saya menyentuh sisi halal haram dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan banyak hal dan mengharamkan sedikit hal. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan banyak hal dan mengharamkan sedikit hal. Yang halal ini kita disuruh nikmati, yang haram Allah jadikan sebagai ujian supaya jangan kita terjerumus. Saya kasih contoh. Pada saat Allah berikan kita hawa nafsu ingin makan daging, terbukti kita kalau ada daging dimasak dengan enak, kita tertarik untuk makan. Mungkin dari Bapak Ibu sudah makan, kita tertarik untuk makan dengan makanan yang lezat. Itu normal, alami. Allah berikan kita memang itu supaya jadi nutrisi tubuh kita. Allah memberikan itu, tapi ada yang Allah haramkan. Babi misalnya, nggak boleh bagi umat Islam. Ini babi ya, ini gambarnya, ini suaranya, ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Arabnya, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa apalah, negara-negara mungkin di Afrika. Jangan disentuh ya, ini haram bagi umat Islam. Semua umat Islam punya standarisasi babi haram. Tapi satu sisi Allah ganti dengan banyak yang lain. Misalnya sapi, kambing, ayam, kelinci, apa saja hewan-hewan darat yang tidak bertaring. Semua hewan air juga halal. Ikan, udang, cumi, segala macam. Artinya Allah haramkan satu babi misalnya, Allah ganti dengan sekian banyak. Kalau seandainya Allah bikin kita hawa nafsu ingin makan daging, tapi Allah haramkan semua, mungkin berat. Sama satu sisi yang lain. Ini kan untuk memahami supaya Bapak Ibu pada saat kita di dunia ini menuju kepada kematian, nikmatin saja yang halal, karena itu yang banyak dan itu yang boleh. Bahkan kalau kita niat untuk menikmati yang halal berpahala dan tinggalkan yang haram dan hal itu sedikit. Contoh yang lain, kita hadir di sini komitmen. Azan saya mau sholat, itu aja misalnya. Sholat dengan waktu yang Allah sudah perintahkan. Karena dia adalah kita mawqutan. Allah katakan dalam Al-Quran sudah sesuatu yang diwajibkan, tidak ada pilihan. Satu-satunya perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW yang terima di langit adalah sholat saja. Dan harus melalui proses Isra dan Mi'raj yang luar biasa. Perjalanan ke Aqsa, kemudian naik lagi ke langit, gitu kan? Dengan berbagai macam fenomena yang diperlihatkan kepada baginda Nabi SAW, itu luar biasa. Semua yang lainnya jihad, zakat, bakti orang tua semua di bumi diterima. Tapi ini di langit khusus, jadi pentingnya masalah sholat. Nah sekarang kita bermula di dalam masalah sholat misalnya. Hal ini harus diperhatikan dan bagaimana kita selalu menjaga dia dan kita komitmen dilakukan dengan tepat waktu, membaca keutamaannya supaya jangan sampai ya, kita sia-siakan. Karena memang ini yang akan nanti baik buat kita dan ada kenikmatannya. Kalau misalnya Anda sudah komitmen, saya mau sholat dengan waktu, coba. Dan kalau Bapak Ibu mau rajin mengerjakan sebuah ibadah sederhana kok. Baca janji Allah di ibadah itu. Bahasa ceramahnya fadilah. Kalau Anda baca Riyadhus Shalihin Imam Nawawi misalnya, banyak sekali fadilah sholat duha, fadilah sholat malam, fadilah sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur dan seterusnya. Fadilah zikir, fadilah doa, fadilah baca Quran. Itu namanya motivasi janji Allah di ibadah itu. Saya sarankan Bapak Ibu kalau mau kerjakan ibadah apapun, baca dulu janji Allah. Sama Anda kalau mau kerja di satu kantor, Anda tanya, saya kalau kerja sini digaji berapa? Itu boleh saja. Kita kan mau tahu, saya kalau sholat malam dapat apa sih? Kalau saya sedekah dapat apa? Kalau saya haji dapat apa? Saya bakti orang tua dapat apa? Itu boleh kita tanyakan dan memang itu disebutkan dalam syariat. Maka kita baca keutamaannya dan kita lakukan ibadah tersebut. Nah, anggap Bapak Ibu sekarang sudah komitmen, saya azan mau sholat. Kalau Bapak Ibu sudah dari hati mengerjakan karena mengejar apa yang Allah janjikan, dipastikan akan ada kenikmatannya. Contoh kenikmatannya begini, kapan satu waktu Anda biasa azan langsung sholat, satu waktu Anda ada kegiatan, hujan lebat, ada apa-apa, ada sesuatu terjadi misalnya, Anda telat sholat, pasti ada beban, lewat nih, gitu kan, sholatnya. Kalau kita sudah pilih biasanya begitu. Nah, kalau ada kenikmatan sholat ini teman-teman, maka kenikmatan dosanya meninggalkan sholat hilang. Kan tadi saya bilang tidak bisa ketemu antara kenikmatan ibadah dengan kenikmatan maksiat. Kalau Anda nikmatin ini akan hilang nikmatnya. Ya. Kalau Anda nikmati sholat itu, maka akan hilang kenikmatan meninggalkan sholat. Anda akan bertanya kepada bawahan Anda, teman Anda nggak sholat, apa ini nggak sholat? Apa kamu nggak sholat? Kita jadi tanya kepada dia. Tapi sebaliknya, kalau orang nikmati kemaksiatan, yaitu meninggalkan sholat dan dia betul-betul menikmati itu, dia merasa sholat itu sebuah beban. Maka dia akan melihat orang-orang yang sholat, ini kenapa orang yang sholat terus nggak capek apa? Akan seperti itu. Nggak bisa ketemu. Contoh yang lain. Ya teman-teman, demikianlah kajian singkat dari Dr. Khalid Basalamah MK. Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Terima kasih
Dan salam sehat walafiat dari Rumah Sehat Daerah Afiat bersama saya Ferry Jaya Priyana.